Kita memulai saja. Pak Unang ada belum ya, Pak Unang? Pak Unang sudah hadir belum, Pak Unang? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Unang sudah hadir. Namanya ngontak ya? Nonton Fapet bersyukur, Pak? Mohon namanya atas ya, tadi Rabu 11 beres. Iya, saya juga nonton. Bu Lilis sudah hadir. Pak Alim, kita mulai saja mungkin kalau sudah hadir semua. Tunggu 5 menit lagi ya. Sudah absen belum? Kalian sudah absen belum? Di Google Classroom. Bu, punten. Bu, punten mau nanya. Ya, kalau ya, yang presesi ini apa ya, Bu, yang di HP, Bu? Yang di link dikirim itu, Bu, yang pakai koordinat. Yang di Google Classroom. Di mana? Google Classroom? Bu. Saya sih dapetnya dari grup kelas, Bu. Iya, sama berarti. Yang presesi kehadiran. Ya, iya. absen itu. Iya, itu absen sih. Absen itu. Ya, absen. Ini kita langsung submit apa save draft dulu, Bu? Di submit kalau sudah di checklist di submit. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Hafid, apa kabar Hafid? Alhamdulillah baik, Bu. Kelas apa sekarang? Kelas E ya kemarin ya? Iya, Bu. Masih kelas E juga, Bu. Masih kelas E. Mana Siva koordinator kelas F? Ini Bapak. Mana? Oh ya. Lupa. Koordinator kelas A siapa? Kelas A tuh siapa? Kelas F ya, Siva. Oke. Suci, Bu. Oh, Suci ya. Suci mana? Belum hadir. Pak Ik masih ngambil Yoko komban, udah Pak hadir, Ik. Yoko. Gimana, Bu? Pak Ik ngambil kombang? Tahun lalu belum, Bu? Oh, belum. Ya, jadi kami dulu sekarang. Ya. Kelas apa sekarang? Kelas E? Kelas E lagi, Bu. Ya. Bu, punten saya mau nanya lagi, Bu. Soal Boleh. absen. Nah, ini kan tadi saya udah submit, Bu. Tapi tiba-tiba kosong lagi, Bu, ininya. Tiba-tiba kosong lagi. Nanti sebentar, nanti mungkin Pak Ali yang bisa menjelaskan ya teknisnya ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Udah dikirim kan? Sudah Pak, sudah dikirim. Udah disubmit. Udah, Pak, udah disubmit. Tapi pas saya submit, si ininya kosong lagi. Pakai nama lengkap, nomor NPM-nya, jenis kelamin tuh kosong lagi semuanya, Pak. Hilang lagi. Si Pak Ali. Kalau udah dikirim, biasanya kalau dibuka kosong lagi. Oh, berarti aman ya, Pak ya? Biasanya kalau udah dikirim, ya udah. Oke, Pak. Terima kasih. Mungkin dibuka lagi, pasti kosong. Oh, Pak Ali sudah hadir, Pak Ali. Assalamualaikum, Pak Ali. Alhamdulillah sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Lili sudah ada, Pak Unang sudah ada, Pak Alim sudah ada. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita mulai saja ya. Iya, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kalian dan kita semua. Semoga pada kuliah perdana ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan tetap semangat. Masih dalam kondisi pandemi sehingga perkuliahan semester ini full daring dengan metode
blended learning, synchronized maupun asynchronized. Baik, saya sebagai moderator, karena hari ini adalah kuliah perdana, oleh karena itu untuk hari ini saja, untuk pertama ini 6 kelas dijadikan satu karena masih berkaitan dengan materi kontrak perkuliahan. Kuliah Kombang ini terbagi menjadi 6 kelas, A, B, C, D, E, F ya. Dan di sini sudah hadir semua dosen. Saya perkenalkan saja masing-masing. Mungkin dari semua saya rasa sudah tahu semua karena pada waktu semester 2 kuliah sosiologi juga kalian sudah jumpa. Hanya mungkin pergantian kelasnya dan dosennya mungkin ya. Baik, kelas A pengampunya saya Marina, kita semua dari Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan. Harus diperkenalkan kata Pak Ali, S1 saya di mana? Saya S1 di Unpad, Fakultas Peternakan, S2 saya di IPB, programnya Gizi Masyarakat, dan S3 saya juga di Ekonomi Pertanian Unpad. Saya sudah termasuk senior, dosen senior di Laboratorium Sosiologi Penyuluhan. Yang muda di bawah saya ada Pak Unang, ada Bu Lilis, Pak Alim, dan Pak Ali. Yang paling bungsu itu Pak Ali, walaupun badannya paling besar ya Pak Ali. Baik, berikutnya kelas B. Kelas B ini mungkin maaf, kelas B itu siapa ya? Siapa dosennya? Ali, Bu. Oh, Pak Ali ya. Saya, Pak Ali. Bu. Ya, Pak Ali. Pak Ali S1 dari Fakultas Peternakan, Muhammad Ali Mauludin, SPT MSI, S2 di Sosiologi. Sosiologi IPB. Ya. Sekarang sedang menempuh program S3. Kita doakan semoga Pak Ali cepat selesai. Amin. Amin. Baik, berikutnya kelas C Pak Bu Lilis ya. Ya. Kelas C Bu Lilis ya. Bu Lilis, Bu Dr. Insinyur Lilis Nurlina MS, S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, S2 dari Institut Pertanian Bogor. Program studinya apa? Sosiologi ya Bu Lilis ya? Sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan. S3 di Universitas Padjadjaran, program studinya Ekonomi Pertanian. Berikutnya kelas D, Pak. Saya, Bu. Pak Sahirul Alim, SPT MSI IPM. Pak Alim S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, S2-nya dari IPB Fakultas Ekologi Manusia. Berikutnya kelas Pak Unang ya? Lagi S3 Pak Ali. Pak Unang ya, Pak Unang Dr. Insinyur Unang Yunasaf MS IPU. S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, S2 dari IPB Penyuluhan, S3 juga dari Penyuluhan. Berikutnya yang terakhir kelas F, Profesor Dr. Insinyur Munandar Sulaiman MS, beliau satu-satunya insinyur profesor di departemen kami sekarang, Departemen Sosial Ekonomi dan Pembangunan. Beliau menempuh S1 di Fakultas Peternakan juga di Universitas UIN ya Pak ya. Jadi beliau memperoleh gelar S1 dari dua universitas yang berbeda. S2 dari Bapak S2 dari Unpad. S3 dari UI. S3 dari UI Fakultas Sosiologi ya Pak. Iya. Baik, itulah keenam pengajar atau pengampu ya FISIP maaf Pak. Pengampu mata kuliah Kombang pada semester ganjil 2020-2021. Nah, hari ini kenapa tadi saya ulang lagi bahwa hari ini karena kuliah perdana kita satu kelas semua, sini yang saya lihat di partisipan ada 294, alhamdulillah mudah-mudahan 90% hadir begitu ya pada pertemuan perdana ini. Koordinator pada mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Insinyur Unang Yunasaf MSI IPU. Kepada beliau saya persilakan untuk memaparkan kontrak perkuliahan dan mungkin kontrak perkuliahan dulu ya Pak Unang, mungkin nanti bisa kalau ada tambahan mungkin nanti dari dosen-dosen akan menambahkan.
Kepada Pak Unang saya persilahkan. Terima kasih Bu Marina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita ditakdirkan untuk bertemu ya. Walaupun suasananya suasana dalam cobaan ya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi walaupun melalui daring ya, daring. Terima kasih pada teman-teman tim pengampu mata kuliah yang memberikan izin saya untuk menjelaskan ya terkait dengan satuan acara perkuliahan ya. Jadi insya Allah pada semester ini kita akan sama-sama kelihatan ininya apa? PPT-nya? Belum? Terlihat, Pak. Udah kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi insya Allah pada semester ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari ya komunikasi pembangunan. Terus kalian tentunya kosakata komunikasi pembangunan tidak asing ya. Ada komunikasi, ada pembangunan ya. Jadi tidak asing sebetulnya ya. Cuma permasalahannya sebetulnya bagaimana sih isinya. Nah ini yang barangkali juga insya Allah nanti kita akan dalami ya. Walaupun sesungguhnya aktivitas yang kita lakukan juga sebetulnya tidak lepas dari komunikasi pembangunan ya. Nah, seperti hari ini pun sebetulnya kita melakukan aktivitas komunikasi pembangunan. Nah jadi tetapi tentunya teman-teman kenapa diberikan mata kuliah ini memang tujuan atau harapannya adalah teman-teman itu kalau lihat di profil lulusan memang harapannya ada kemampuan berkomunikasi ya. Nah tentunya selain kemampuan berkomunikasi personal yang tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman itu bisa memposisikan sebagai change agent sebetulnya ya, agen pengubah ya, agen pembaharu. Nah posisi ini sebetulnya posisi yang sangat mulia ya dan sangat strategis, sangat penting ya. Di satu sisi sebetulnya ini akan membantu Anda kalau nanti Anda dalami materi komunikasi ini di dalam pengembangan diri sebetulnya. Jadi tidak serta-merta membekali secara kognisi saja sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman renungkan ya materi ini memang agak berbeda dengan materi produksi misalkan ya atau nutrisi ya. Kalau produksi nutrisi itu berkaitan dengan teknis ya dari sisi katakanlah kompetensi Anda sebagai sarjana peternakan. Nah, tetapi di sisi yang lain nanti Anda akan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana Anda bisa mengembangkan dirinya. Nah, sebetulnya mata kuliah ini bisa membantu Anda di dalam memahami bagaimana kita itu bisa, katakanlah ya, apakah itu melakukan komunikasi yang efektif, termasuk di dalam menganalisis ya kondisi-kondisi sasaran, gitu ya, dalam rangka untuk tadi ya, sampai kepada komunikasi yang efektif. Baik, kita lihat ke slide ya supaya karena waktu kita mungkin sampai jam berapa Bu Marina? 1 jam mungkin ya kurang lebih 1 jam. Ya, jadi harus efektif juga ya. Ya bangga insya Allah. Baik, kalau kita lihat dari sisi perkuliahan, memang 1 semester ini sangat lama ya, jadi ada beberapa bulan. Tapi kalau dari sisi pengetahuan ini tidak terbatas lah. Tentunya teman-teman juga sudah merasakan ya ilmu itu milik Allah ya, ilmu itu milik Allah. Kemudian juga kita hanya ibarat kalau lihat semut itu ya, semut itu berjalan gitu ya, itu mungkin lebih kecil dari semut kita itu di alam semesta ini ya. Jadi kita sebetulnya merangka-rangka juga.
tapi kita alhamdulillah diberi akal ya, sehingga kita itu bisa berpengetahuan ya. Nah ini ada netiquette, jadi netiquette ini etika di dalam berkomunikasi secara daring ya, jadi harapannya teman-teman mahasiswa mohon perhatikan ini bisa dibaca lah. Memang tidak serigid yang interaksi langsung ya. Mungkin ada juga ketika kuliah bisa aja sambil minum dan sebagainya boleh-boleh saja karena rumah sendiri ya. Dan tetapi mohon juga teman-teman juga menunjukkan itikat baik ya, itikat baik. Jadi artinya begini, jangan sampai mohon maaf nih, ini juga terkait dengan kejujuran ya. Karena saya lihat juga anak saya ketika daring itu waktu kebetulan SMP ya, sambil tidur gitu di kasur itu nggak boleh itu ya. Jadi mohon teman-teman perlihatkanlah itikat baik itu dengan apa minimal ya Anda sesuai tepat waktu masuknya, kemudian juga perhatikan di kamera ya, walaupun mungkin suatu waktu kalau untuk menghemat pulsa kan katanya tidak mesti videonya di setel, juga boleh-boleh aja sebetulnya, tapi juga ketika di awal, di tengah, di akhir mohon juga dimunculkan ya. Yang bagus memang semuanya dimunculkan ya videonya. Nah, kemudian ini mungkin yang umum ya. Jadi teman-teman, saya yakin lah Anda sudah dewasa ya. Dan ini yang tidak mudah itu adalah bagaimana kita tetap bersemangat ya. Mungkin hari ini sangat semangat ya, karena baru pertama. Nah, nanti berikutnya ini ujian ya, ujian bagi teman-teman. Apakah bisa tidak semangat itu dijaga? Tetapi yang paling penting adalah Anda mensyukuri ya. Jadi ketika Anda bersyukur itu akan munculkan kebahagiaan. Jadi kunci kebahagiaan di mana sebetulnya? Ketika kita itu sering bersyukur. Sekecil apapun kita harus sangat syukuri. Nah, tadi selintas sudah saya sampaikan apa sebetulnya mata kuliah ini ya dari sisi manfaatnya. Nah, memang di sini kalau teman-teman lihat ya, aktivitas apapun itu tidak bisa lepas dari komunikasi ya. Dan di sini kata kuncinya adalah pembangunan. Nah, pembangunan itu apa sebetulnya? Nah, pembangunan itu adalah upaya di dalam mensejahterakan masyarakat, upaya di dalam memakmurkan masyarakat. Nah, pembangunan itu kata kuncinya adalah sesuatu yang direncanakan. Nah, hal-hal inilah sebetulnya yang kita akan pelajari terkait dengan bagaimana katakanlah apakah itu dari sisi perencanaan, apakah itu dari sisi isi ya, isi atau katakanlah pesan ya, termasuk strategi atau metodenya di dalam rangka untuk apa mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, jadi ya manfaat dari mata kuliah ini adalah teman-teman diharapkan begitu ya bisa memahami secara utuh begitu ya terkait prinsip-prinsip komunikasi di dalam rangka untuk menerapkan model dan pendekatan komunikasi pembangunan ya. Jadi mungkin nanti kita akan dalami lebih jauh lagi di dalam materi yang kita pelajari. Nah, secara umum mata kuliah ini tentunya sesuai dengan judul mata kuliahnya itu berhubungan dengan bagaimana Anda bisa paham tentang sisi komunikasi, bagaimana Anda bisa paham sisi pembangunan, tapi yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini bisa menjadi alat begitu ya, jadi instrumen ya untuk mempercepat terjadinya proses pembangunan. Nah, oleh karenanya di dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari apakah itu pengertian pembangunan, apakah itu pengertian komunikasi, apakah itu fidelity komunikasi, termasuk sistem sosial ya, termasuk sistem sosial, termasuk juga dalam kacamata proses perubahan sosial ya. Nah, proses perubahan ini yang berhubungan dengan komunikasi, yaitu diantaranya adalah ada proses yang namanya katakanlah intensi, kemudian difusi ya, atau katakanlah penyebaran inovasi ya, termasuk Anda juga nanti akan bisa paham ya, ternyata ketika satu pembangunan itu ya tidak serta-merta masyarakat itu merespon. Nah, ternyata ada yang cepat, ada yang lambat dan sebagainya. Ini kenapa gitu ya? Nah, ini sebetulnya akan kita pelajari nanti. Nah, termasuk juga ya Anda di dalam memahami yang namanya
matrik komunikasi ya dalam sin sosial. Nah ini juga bagian-bagian yang mungkin nanti kita akan pelajari. Bagaimana tujuan instruksional khususnya ini, teman-teman memang diharapkan pertama bisa memahami falsafah komunikasi pembangunan ya. Jadi falsafah ini sangat penting ya, dalam rangka apa? Dalam rangka pemahaman awal terkait dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya dari komunikasi pembangunan ya. Kemudian juga kita juga akan mengenal terminologi komunikasi pembangunan dan rumusan pembangunan secara benar. Jadi harapannya teman-teman nanti paham ya, bisa menjelaskan apa falsafahnya daripada komunikasi pembangunan, kemudian istilah atau terminologi komunikasi pembangunan dan rumusan pembangunan secara benar. Kemudian juga bisa menguraikan model dan fidelity komunikasi. Nah ini model-model ini sebetulnya penyederhanaan dari teori sebetulnya. Jadi kalau teman-teman senang kepada yang sifatnya ilustratif, model ini bisa membantu Anda di dalam menjelaskan teori sebetulnya. Karena model itu adalah penyederhanaan dari teori. Nah nanti kita akan melihat ternyata proses komunikasi itu sesuai dengan perkembangannya hari ini mungkin ya, hari ini dengan era digital mungkin model komunikasinya akan lebih menunjukkan hal yang berbeda ya, dari sisi apa? Dari sisi katakanlah detailnya ya. Kalau dulu mungkin yang namanya linear itu misalkan ya dari sumber kepada penerima ya, tanpa dulu itu mungkin medianya katakanlah tidak progresif sekarang ya. Nah kalau dulu itu seperti tatap muka seperti ini kan tidak bisa ya langsung. Nah sekarang luar biasa ya, termasuk juga tingkat. Nah cuma permasalahannya hari ini ya. Ternyata dalam sisi ketepatan komunikasi ini menjadi problem ya. Jadi hari ini kita banyak pesan yang disampaikan, cuma pertanyaannya apakah pesan itu betul-betul sesuatu yang benar adanya atau tidak, valid atau tidak. Nah sebetulnya fidelity komunikasi ini ya nanti juga akan membantu teman-teman di dalam melihat sejauh mana pesan itu dipahami betul oleh katakanlah penerima. Nah tetapi harapannya karena kita ini adalah konteks pembangunan yang sifatnya adalah dikehendaki ya. Jadi kalau ada sekarang, mohon maaf ya, ada sekarang itu adalah namanya hoax, itu sebetulnya noise factor itu namanya ya. Jadi gangguan ya. Jadi makanya kita punya tanggung jawab moral sebetulnya ya. Jadi pesan yang disampaikan itu harus punya validitas ya. Harus punya kebenarannya betul-betul sudah bisa kita pastikan ya, benar adanya. Jadi tidak bisa, apalagi teman-teman sebagai kalangan akademisi ya, itu punya tanggung jawab moral juga ya di dalam apa? Di dalam menjaga marwah atau semangat ya, menjaga kebenaran. Jadi mohon maaf nih, ya kalau teman-teman menyampaikan pesan berantai dan itu mohon maaf bohong, itu sebetulnya sudah menyalahi kodrat kita sebagai akademisi ya. Lalu kita juga nanti akan diharapkan teman-teman juga bisa memahami teori komunikasi ya, massa ya. Nah ini komunikasi massa mungkin dulu masih konvensional ya, massa itu masih koran dan sebagainya. Sekarang sudah luar biasa ya. Jadi yang namanya YouTube atau namanya live streaming dan sebagainya ini sudah luar biasa ya. Dan termasuk juga mohon maaf sekarang itu kan sudah ada teknologi yang orang itu berbicara dengan suara orang tertentu, tetapi itu imitasi. Ini juga suatu hal yang bisa menjadi menjadi sesuatu yang boleh jadi kalau tidak punya moralitas itu bisa menjadi katakanlah gangguan ya, gangguan. Tapi kita tidak ke sana ya. Nah, berikutnya kita akan diharapkan teman-teman itu bisa nanti memahami materi komunikasi ya di dalam sin sosial. Jadi, kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah ternyata yang namanya perubahan karena sisi komunikasi itu bisa kita lihat ya secara individu, kemudian juga secara kolektif dan mungkin nanti ya
ada perubahan yang sifatnya adalah dengan pendekatan yang katakanlah yang namanya kewenangan ya, yang namanya kewenangan. Dan terakhir ya di ujung kuliah kita, walaupun ini mungkin apa namanya buku rujukannya relatif agak lama ya, tetapi dari sisi spiritnya itu masih relevan ya. Kita akan mempelajari pendekatan dan model komunikasi pembangunan. Dan mungkin juga nanti akan ada bauran-bauran baru ya terkait dengan kondisi sekarang. Nah, bagaimana strategi perkuliahan? Nah, kita sama-sama pahami ya, kita akan kuliah daring. Tadi Bu Marina sudah menjelaskan ada metode sinkronus maupun asinkronus. Nah, asinkronus itu boleh jadi nanti teman-teman akan bisa apa namanya mengambil atau melihat tugas ya, yang hari ini mungkin tidak disampaikan. Termasuk juga boleh jadi teman-teman nanti bisa mendalami katakanlah materi ini ketika teman-teman itu mendownload pada ruang-ruang yang sudah kita siapkan ya, sudah kita siapkan. Nah, jadi insya Allah ini hal yang sudah umum ya. Nah, cuma teknisnya memang tentunya secara teoritis terdiri pada kita menyampaikan awal dulu sebagai pendahuluan di setiap kuliah itu, lalu ada penyajian dan ada penutup. Nah, cuma berbeda ya dengan ketika kita bertatap muka langsung ya. Kalau daring mungkin nanti bisa tidak seintensif tatap muka ya. Nah, oleh karenanya mungkin nanti ada beberapa teknik lain yang mungkin akan disiapkan oleh tim ya. Bagaimana misalkan untuk bisa melihat sejauh mana teman-teman itu memahami materi ini. Oleh karenanya nanti ada pertanyaan, ada kuis yang sifatnya mungkin di akhir perkuliahan ya. Nah, secara detail strategi perkuliahan ini sebetulnya barangkali sudah lazim ya. Pertama, dosen itu menjelaskan relevansi mata kuliah dengan pembangunan peternakan seluas. Jadi kalau hari ini ya, ini kuliah pertama kita. Kenapa komunikasi pembangunan itu ada di dalam kurikulum Fakultas Peternakan ya? Karena tadi ya, salah satu bagian utama lulusan Fakultas Peternakan adalah harus mampu berkomunikasi. Ya. Nah, bagian inilah sebetulnya yang diisi oleh komunikasi pembangunan ya. Termasuk juga bagaimana Anda itu bisa menjadi pemimpin, termasuk agen pengubah. Nah, ini adalah dengan komunikasi pembangunan ya. Berikutnya nanti dosen menjelaskan isi masing-masing pokok bahasan dan subpokok bahasan, itu hal yang umum ya. Nah, tentunya yang tidak kalah penting, ini mungkin yang tidak mudah ya. Bagaimana Anda itu bisa berinteraksi ya, bertanya dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu kesabaran juga bagi Anda ya. Karena biasanya begini ya, teman-teman itu yang tidak mudah itu mendengarkan. Ini bagi setiap orang juga sama ya. Kalau bicara tidak terasa gitu, cuma kalau mendengar tuh bosen gitu ya, dan ujung-ujungnya mungkin jenuh. Nah ini mohon ada kesabaran ya. Lalu kita juga ada tugas nanti ya, tugas-tugas itu memang diberikan apakah untuk mengingatkan ya. Jadi misalkan minggu depan kita akan kuliah tentang falsafah. Nah, falsafah itu nanti diingatkan oleh dosen. Anda minggu depannya ada tugas apa dan sebagainya ya. Jadi itu akan diingatkan juga, termasuk juga nanti ada slot-slot yang mungkin bisa dijadikan tujuannya kemana Anda kirimkan ya. Tapi biasanya yang kita lakukan adalah kita menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, kemudian teman-teman juga nanti ada tugas ya, tugas sifatnya kelompok dan tugas sifatnya perorangan ya. Nah, tugas sifatnya kelompok itu mungkin nanti di bawahnya akan ada penjelasan. Teman-teman nanti akan ditugaskan untuk mengkaji kasus. Nah, untuk perorangan juga demikian, hanya dikumpulkannya berbeda waktu. Nah, kita itu 3 SKS ya. 3 SKS itu tentunya ada praktikum. Nah, kita punya kewajiban praktikum ya. Kalau kuliah luring ya, artinya di luar jaringan atau tatap muka, kita ke lapangan. Nah, tapi kita hari ini mungkin tidak ke lapangan.
Nah, kalau memungkinkan, mungkin nanti nggak tahu kalau yang didesain oleh tim sebelumnya memang kita tidak mendatangkan narasumber ya. Tapi kalau ada perkembangan lain bisa saja. Nah, untuk sementara praktikum itu ya, pertama pemberian tugas kelompok berupa kajian kasus komunikasi pembangunan bidang peternakan sesuai dengan topik materi kuliah ya. Lalu yang kedua, pemberian tugas perorangan kepada setiap mahasiswa ya. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau di kelompok itu mungkin nanti sesuai dengan bagian mana sebetulnya materi yang kebetulan diperolehnya ya. Nah, tapi kalau yang nomor 2 ini Anda bebas ya. Kerangka teori yang digunakan mau yang mana silahkan. Yang penting Anda itu bisa mengidentifikasi ya wilayah atau lembaga ya atau katakanlah institusi ya yang menjalankan aktivitas komunikasi. Lalu nanti Anda melakukan kajian ya. Kajian terhadap kegiatan komunikasi pembangunan itu ya. Nah, ini tentunya karena kita itu sekarang tidak bisa langsung ke perpustakaan ya. Diharapkan memang melalui penelusuran virtual ya. Bisa ke jurnal atau web yang resmi ya. Termasuk juga mungkin bisa dari media massa yang diakui ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut ke ini? Mangga silakan. Atau dilanjut saja? Cukup Pak dari saya Pak. Dilanjut aja Pak. Oke. Lanjut aja Pak. Baik, kita lihat ya dari satuan acara perkuliahan. Jadi insya Allah kita akan kuliah sama-sama itu sampai tanggal 8 ya, bulan 12 ya. Hari ini perkenalan ya, tata tertib kita sudah tadi sampaikan ya. Dan minggu depan kita ke latar belakang terminologi dan falsafah komunikasi. Jadi materi ini menjelaskan nanti ya, teman-teman itu diajak, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi adanya komunikasi pembangunan ya. Jadi teman-teman nanti ternyata memang komunikasi pembangunan itu berkembang di dunia ketiga ya, jadi bukan di dunia, mohon maaf ya, kalau kita istilahkan dari sisi kemajuan perkembangan masyarakat dari sisi teknologi misalkan atau dari sisi pembangunan, kita mengenal ada negara-negara berkembang dan tidak berkembang. Nah ini negara-negara yang belum berkembang. Tapi hari ini sebetulnya sudah ada perubahan-perubahan ya dari sisi katakanlah status negara tadi. Tapi kalau Anda lihat relatif ya negara maju itu memang di belahan Eropa, di belahan Amerika ya, termasuk juga sebagian ada di Asia itu Jepang misalkan ya, termasuk Australia. Nah, sebagian lagi apakah Asia Selatan, kemudian Asia Tenggara itu masuk yang negara katakanlah belakangan berkembangnya ya. Nah, komunikasi pembangunan itu sebetulnya berhubungan dengan perkembangan negara-negara berkembang. Termasuk juga nanti kita akan pahami istilahnya dan falsafahnya. Nah, minggu berikutnya kita akan menjelaskan rumusan pembangunan. Nah, mungkin ini akan ada akan ada overlap ya, akan ada kebersinggungan dengan apakah sosiologi pembangunan ya, apakah juga mungkin ekonomi pembangunan ya, termasuk juga dalam hal-hal yang lainnya. Nah, tetapi tentunya ini harus kita coba samakan persepsinya ya. Kenapa? Karena boleh jadi ya pemahaman pembangunan itu seringkali parsial ya, parsial atau hanya satu sudut tertentu. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan mencoba bahwa yang namanya pembangunan itu harus dipahami secara utuh gitu ya. Jadi tidak hanya sifatnya parsial. Jadi seringkali ada pendekatan ekonomi. Tidak bisa juga kita menafikan atau mengabaikan pendekatan sosial. Jadi termasuk juga kita harus sangat paham ya, pembangunan itu untuk siapa sebetulnya? Pembangunan itu adalah untuk memanusiakan manusia, bukan, mohon maaf nih, hari-hari ini kita sebetulnya sangat jengah ya. Sangat jengah dengan apa? Dengan pendekatan yang dilakukan oleh mohon maaf, rejim penguasa ya. Dari sisi apa?
dari sisi pola pembangunan. Nah, adanya reformasi itu sebetulnya untuk mendorong adanya partisipasi dari masyarakat ya. Termasuk juga adanya desentralisasi ya. Nah, tapi hari-hari ini ternyata semangat reformasi tersebut juga mohon maaf nih, ada sedikit penurunannya dari sisi apa? Dari sisi penerapannya ya. Jadi hari-hari ini kita lihat ternyata segala sesuatu itu lebih banyak top down-nya atau ditentukan oleh pusat. Ini hal yang sebetulnya kalau pusatnya dikendalikan oleh sekelompok orang ya, termasuk pemodal besar ya. Nah, kita hanya jadi objeknya saja. Nah, itu sebetulnya secara esensial bukan pembangunan ya. Nah, pembangunan itu adalah bagaimana manusia ini bisa betul menentukan ya apa sebetulnya yang menjadi kebutuhannya ya, bukan ditentukan oleh orang lain. Termasuk bagaimana mencerdaskan dan katakanlah bisa memberikan penyadaran ya untuk apa? Untuk bisa menentukan yang terbaik bagi dirinya. Ini pembangunan ya. Jadi boleh jadi ya teman-teman hari ini mohon maaf nih, teman-teman mahasiswa juga karena sering disibukkan ya. Jadi kadang-kadang dari sisi kepekaan sosial juga bukan berkurang ya, agak terpinggirkan. Nah, ini mungkin mata kuliah ini membantu Anda ya untuk bisa melek ya. Oh, kita punya tanggung jawab sosial gitu ya, di dalam apa? Dalam rangka untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Mudah-mudahan dengan materi ini juga Anda bisa terbantu ya, bisa melek, oh pembangunan itu sebetulnya untuk siapa gitu, dan oleh siapa seharusnya ya. Jadi bukan oleh pemodal sebetulnya ya, harusnya ya. Tapi oleh siapa? Oleh kita harusnya ya. Nah, tapi nanti kita lah itu diskusi lebih lanjutnya nanti di kelas ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita paham ya apa yang namanya pembangunan, nah, kita berangkat kepada komunikasi. Nah, ini komunikasi ini tentunya juga harus kita pahami dengan baik ya. Dan kita bersyukur kita punya fakultas komunikasi ya. Dan buku rujukan buku yang kita gunakan itu juga adalah bagian dari salah satu hasil dari guru besar komunikasi kita ya, yaitu Profesor Dedi Mulyana ya. Kita akan gunakan itu dalam memahami tentang pengertian, fungsi dan prinsip komunikasi. Nah, berikutnya kita akan bicara model dan peduli komunikasi. Ini sudah saya jelaskan ya selintas. Model itu untuk bisa menggambarkan ya. Ternyata memang ada yang model linear ya. Kemudian nanti juga teman-teman bisa melihat ya. Ternyata ada model yang katakanlah interaksional ya, termasuk juga ada model transaksional. Nanti kita akan lihat itu ya. Ternyata sebetulnya teman-teman kalau bisa memahami dengan baik, itu bisa membantu, oh saya ini sebetulnya dibesarkan karena proses komunikasi gitu. Saya bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi C karena proses komunikasi. Nah, mohon maaf ya, ketika teman itu tidak bisa memahami dengan baik siapa dirinya, boleh jadi ada apa? Ada sesuatu ya, proses interaksional yang barangkali harus diperbaiki ya. Termasuk juga fidelity atau tingkat ketepatan keberhasilan komunikasi. Nanti kita akan melihat dari sesi model tertentu ya, itu model Berlo. Jadi ada sumber sampai kepada penerima. Nanti kita akan lihat kenapa komunikasi tidak efektif, boleh jadi sumbernya yang memang bermasalah, termasuk juga pesannya dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Nah, berikutnya tentang teori komunikasi massa. Nah, ini teori komunikasi massa ini sesuatu yang sangat strategis sekali ya. Kenapa ya? Karena boleh jadi ya kita itu dibentuk juga oleh apa? Oleh pesan-pesan yang sifatnya komunikasi massa ya. Coba Anda lihat ya, keseharian kita tidak lepas dari TV, keseharian kita tidak lepas dari media ya. Dan media itu mengiklankan berbagai macam produk atau pesannya. Dan kita sebetulnya menjadi pengguna ya. Nah, teori komunikasi ini membantu teman-teman di dalam mencoba untuk memahami oh ternyata ya betapa pentingnya ya kita itu memahami tentang teori komunikasi. Kenapa? Karena bisa teori komunikasi itu ya bisa untuk katakanlah ya mempertahankan norma
atau juga merubah norma. Nah, ini tentunya juga sesuatu yang bisa kita dalami lebih jauh lagi ya. Termasuk kita nanti akan dalami konsep teoritis komunikasi pembangunan ya. Nah, berikutnya adalah setelah itu insya Allah kita akan ujian di pertama ya. Ujian pertama materi 1 sampai 5, nanti mungkin kita siapkan bagaimana bentuk ujiannya ya. Nah, berikutnya adalah materi komunikasi dalam sistem sosial. Nah, ini materi komunikasi itu sebetulnya satu gambaran ya, dari satu gambaran unsur-unsur yang berkomunikasi ya di dalam sistem sosial dan pengaruhnya kepada sistem sosial. Ini nanti bisa bisa membantu teman-teman ketika kita itu berkomunikasi, kita harus sangat paham bagaimana sistem sosial yang kita hadapi ya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau teman-teman tidak memahami sistem sosial yang dihadapi, boleh jadi nanti kita tidak akan tepat gitu untuk menyampaikan pesan. Nah, ini nanti kita akan lihat. Termasuk juga betapa pentingnya kita juga mengkaji dari sisi apa. Oh, ternyata ya yang namanya sistem sosial itu memberikan katakanlah pengaruh yang relatif katakanlah penting juga ya di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk keberhasilan pembangunan ya. Nah, berikutnya kita kepada perubahan. Nah, ini mulai kepada perubahan. Nah, perubahan itu dilihat dari sisi pandangan komunikasi ya. Jadi nanti kita akan pelajari tahapan perubahan itu tidak lepas dari tadi ada invensi ya, ada katakanlah proses komunikasi, difusi dan adopsi dan seterusnya. Nanti juga akan kita dalami perubahan-perubahan pada tingkat individu ya. Mungkin teman-teman belum mendengar misalkan ya, ternyata untuk perubahan itu tidak serta-merta setiap orang itu langsung menerima ya. Ada tahap sadar gitu ya. Kemudian tahap katakanlah minat atau tertarik, kemudian tahap katakanlah evaluasi, tahap mencoba dan baru menerapkan. Ini nanti akan kita pelajari. Termasuk juga kita akan pelajari karakteristik inovasi. Jadi inovasi itu apa sebetulnya? Sesuatu yang dianggap baru ya. Nah, ternyata ya kecepatan penerimaan inovasi itu tergantung karakteristiknya ya. Jadi kalau nanti juga akan kita pelajari itu ya, misalkan semakin inovasi itu katakanlah ya, apakah itu tidak kompleks ya, apakah itu kompatibel atau sesuai dengan kebutuhan, itu akan semakin mudah diterima dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari itu. Termasuk kita pelajari laju adopsi atau kecepatan di dalam penerimaan. Nah, ternyata ya di dalam kecepatan penerimaan itu tergantung dari beberapa faktor. Nah, hari-hari ini kemajuan teknologi juga bisa menunjukkan ya laju adopsi itu dipengaruhi juga oleh media ya, oleh media. Ini juga bagian dari kemajuan teknologi. Nah, berikutnya kita akan lihat proses difusi inovasi dan kategori pengadopsi. Jadi difusi itu proses tersebarnya inovasi ke dalam sistem sosial. Nah, bagaimana sebetulnya dalam rangka untuk mempercepat terjadinya penyebaran inovasi? Nah, kita nanti akan berhubungan dengan siapa? Apakah nanti berikutnya ada ya agen baru. Nah, oleh karenanya kita juga akan pelajari terkait dengan fungsi agen baru ya, termasuk tokoh masyarakat dan saluran komunikasi. Dan sebelum kedua terakhir yaitu tentang keputusan kolektif, keputusan kekuasaan, konsekuensi inovasi ini bagian-bagian dari perubahan yang sifatnya karena adanya pengadopsian suatu inovasi itu bisa karena mohon maaf ya pendekatannya karena proses yang sifatnya opsional perorangan, ada keputusan kolektif, ada keputusan kewenangan. Nanti kita akan dalami itu. Nah, terakhir kita akan pelajari tentang pendekatan dan model komunikasi. Nah, pendekatan ini mengingatkan perjalanan komunikasi ya. Jadi teman-teman mungkin mengenal adanya penyuluhan ya, mengenal juga adanya katakanlah community development. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa nanti kita pelajari, termasuk model komunikasi ya. Model komunikasi itu komunikasi pembangunan ya. Nanti akan melihat ternyata ada yang model difusi ya, ada yang model katakanlah bagaimana perubahan untuk orientasi pasar, termasuk model alternatif ya. Dan terakhir kita akan ada ujian kedua. Ini tugas-tugasnya mohon diperhatikan ya. Jadi ini sudah lazim, mungkin teman-teman diharapkan nanti baca buku ya. Kemudian
yang paling penting mungkin karena ini menjadi indikator penilaian ya. Jadi resumenya tolong disampaikan ya, disampaikan. Nah, kelompok nanti dibagi 10 kelompok. Ini mohon nanti setiap koordinator kelas ya untuk bisa mengkoordinasikannya. Tapi tergantung nanti dosen pembimbingnya masing-masing ya. Apakah mau dibagi oleh dosen atau oleh ketua kelas. Yang penting kalau hemat saya adalah kalau bisa proporsinya itu laki perempuan itu seimbang ya, jangan sampai satu kelompok dominan perempuan, satu kelompok dominan laki-laki. Itu kalau bisa sih diproporsionalkan ya. Nah, kemudian tugas kelompok itu membuat makalah lengkapnya ya, dan membuat juga PPT-nya. Dan insya Allah kita akan mulai di minggu keempat. Nah, ini sistematikanya. Mungkin juga teman-teman nanti ini yang tugas kelompok ya. Jadi sistematikanya ada cover judul, ada kata pengantar, data isi. Jadi tolong judulnya dituliskan dengan baik ya, Nah di sini ini penetapan judul disesuaikan dengan konteks materi kuliah. Misalnya ya, kita akan memulai diskusi ini ya, diskusi sebagai praktikum itu adalah terkait dengan kasus pembangunan ya. Jadi pengertian pembangunan, dan nanti ada satu kelompok yang diharuskan untuk mengkaji satu kasus yang berhubungan dengan pembangunan di bidang peternakan. Katakanlah kalau teman-teman ini banyak sebetulnya ya, bisa dilihat di media ya, apakah media nasional ataupun juga mungkin laporan-laporan yang sifatnya terdokumentasi dengan baik di lembaga penelitian ya. Misalkan tentang dulu itu ada obstruksi WAB misalkan. Obstruksi WAB itu sebetulnya bagian dari pembangunan peternakan. Nah, Anda bisa cermati ya dari sisi konsep pembangunan. Apakah obstruksi WAB itu betul-betul mendorong kepada kesehatan peternak atau tidak? Bagaimana proses mekanisme yang berjalannya? Atau juga mungkin teman-teman dulu nggak tahu ya, sekarang mungkin tenggelam namanya ya. Ada yang namanya sebetulnya pembentukan kelompok itu waktu zaman Pak Dirjennya dari IPB itu, Pak Ali masih ingat nggak yang kasus Surakarta atau itu teh? Masih ingat nggak? SPR Pak, SPR. SPR ya? SPR. SPR itu apa singkatannya teh? Sekolah Peternakan Rakyat. Nah, itu ya. Itu Sekolah Peternakan Rakyat itu sebetulnya satu model komisi pembangunan juga ya, yang bisa Anda cermati ya. Nah, SPR itu secara konsep sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Nah, cuma karena pergantian dirjen ya, dan sifatnya politis, SPR jadi tenggelam. Tapi sebagai konsep itu bagus kita pelajari ya. Dan itu bisa menjadi, mungkin jadi tugas teman-teman kelompok 1 bisa mengkaji itu ya, tentang pelaksanaan SPR dilihat dari konsep pembangunan peternakan. Ya, itu bisa jadi. Dan teman-teman di tiap kelompok juga bisa aja satu topiknya sama ya. Misalkan tadi SPR ya. Kebetulan sama nggak apa-apa. Yang penting originalitas pembahasannya berbeda gitu. Tentunya kan diharapkan masing-masing punya kreativitas lah. Jangan puas dengan menjiplak ya, jangan ya. Kalau menjiplak itu perbuatan anak bukan mahasiswa gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi insya Allah Anda akan sangat dewasa lah, sangat dewasa. Nah, berikutnya ya, cover judul, kata pengantar, dan data isi. Ini dibiasakan ya. Jadi tolong kata pengantar dibuatkan ya, supaya apa? Nanti Anda juga di dalam membuat karya ilmiah yang lebih jauh lagi, ini menjadi suatu hal yang kita sudah lakukan biasa ya. Termasuk data isi. Nah, ini juga untuk membantu Anda ya, di dalam juga membantu memudahkan pembaca ya untuk melihat. Ini juga pembiasaan yang baik ya. Nah, berikutnya adalah substansi makalah. Nah, ini tentunya hal yang menjadi esensialnya ya, atau yang menjadi muatan utamanya. Jadi pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisikan latar belakang dan tujuan penulisan. Nah, latar belakang ini menggambarkan apa yang menjadi dasar sehingga menjadi mengangkat topik tersebut ya. Apa sebetulnya seperti tadi SPR. Nah, kenapa ini kita angkat ya?
SPR itu silakan Anda lihat ya. Latar belakangnya ini bisa melihat dari sisi apa? Dari sisi katakanlah sudah menjadi bagian yang sudah dilakukan ya. Kemudian juga ada beberapa hasil yang sebetulnya bisa menjadi contoh ya. Termasuk juga secara konsep itu sangat baik. Nah, ini bisa menjadi latar belakang ya kita tulis ya. Termasuk bagaimana kepentingan manfaat membahas topik tersebut. Nah, tentunya nanti kita tuliskan ya apa manfaatnya. Nah, manfaatnya tentunya Anda bisa mendalami ya secara konsep pembangunan, termasuk juga secara realitas ya pelaksanaan dari konsep pembangunan di bidang peternakan ya. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi termasuk juga ya di sini kita harapkan selain tujuan penulisan juga katakanlah apa sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan itu. Kalau memang kita butuhkan sampai ke sana. Jadi tergantung tujuan itu tergantung penulisnya ya atau kelompoknya. Nah berikutnya kita harus sedikit ya mengungkapkan definisi kasusnya ya. Jadi gambaran kasus seperti apa? Seperti SPR. SPR juga di bab 2 ya, bab 2-nya gambarkan SPR itu apa, kemudian secara konsep seperti apa ya. Nah, mungkin nanti SPR itu kan konsepnya pelaksanaannya tergantung daerah. Nah, Anda ambil aja kasus di Purwakarta atau kasus di mana, tidak se-Indonesia juga. Kalau Indonesia terlalu jauh ya, terlalu besar. Nah, ambil mungkin yang bisa Anda jangkau dari sisi apa? Dari sisi yang bisa Anda lihat ya, yang bisa Anda lihat. Silakan. Nah, berikutnya tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka pendekatan teori ini menguraikan dasar-dasar yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Nah, misalkan SPR ya, SPR Anda gunakan konsep pembangunan. Pembangunan itu apa? Nah, kemudian pelaksanaan pembangunan itu seperti apa? Nah, mungkin nanti memang tidak serta-merta harus dari buku yang kita sediakan ya. Nanti teman-teman memang akan disiapkan satu soft copy ya, soft copy tentang rangkuman Komisi Pembangunan. Tapi itu sebetulnya kalau menurut saya sih sangat elementer sekali ya. Jadi teman-teman bisa melihat buku yang lain yang lebih lebih detail ya. Tapi nanti Anda bisa gunakan itu juga sebagai awal ya. Nah, berikutnya adalah Anda melakukan penelaahan kasus ya. Nah, ini berisikan pembahasan atas kasus yang sekurang-kurangnya bisa menjawab tujuan penulisan. Jadi tolong tidak mesti panjang lebar sebetulnya ya Anda membahas ini, tapi bisa tidak menjawab tujuan. Jadi penelaahan kasus itu sudah aja misalkan kalau di sini di contohnya pertama bagaimana menjelaskan proses kegiatan SPR ya dari sisi konsep pembangunan. Lalu yang berikutnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan SPR. Itu aja sebetulnya. Jadi tidak usah yang lain-lain lagi sebetulnya. Cukup itu. Hanya yang dipentingkan adalah originalitas Anda ya di dalam di dalam mengkaji itu. Nah, kemudian dilihat dari sisi psikoanalisisnya, apakah dilihat dari sisi konsep itu betul-betul suatu proses pembangunan atau tidak gitu ya. Jadi ada proses evaluatif sebetulnya. Jadi analisis ini ya adalah upaya Anda untuk mengevaluasi kegiatan menggunakan kacamata teori gitu. Apakah betul tidak SPR itu berisikan pelaksanaan pembangunan atau tidak? Nah, lalu bagaimana sebaiknya kalau memang ada kekurangan? Nah, nanti itu bisa jadi saran atau ada yang direkomendasikan. Nah, terakhir memang kesimpulan dan saran ya. Nah, terakhir memang ada yang namanya data pustaka. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman mohon bersabar untuk nanti mulai dari sekarang mungkin kita akan dibagi 10 kelompok. Mungkin kelompok pertama yang kebagian Komisi Pembangunan menelaah tentang konsep pembangunan. Nah, mungkin kelompok berikutnya nanti berbeda lagi ya ininya sesuai dengan materi yang kita Anda kebagiannya yang mana begitu ya. Nah, terkait teknik diskusi ya, jadi mohon setiap kelompok bisa menyiapkan makalah dan PPT-nya ya sehari sebelum perkuliahan dilaksanakan. Jadi
Jangan sampai nanti ketika mau presentasi belum ada PPT-nya ya, janganlah, mohonlah. Lalu dipandu oleh moderator dari kelompok lain ya. Lalu tahapan diskusinya ada pemaparan, ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini mungkin bisa ditermin ya, maksimum 2 termin lah, maksimum 2 termin ya. Lalu penutup, nah penutup itu pembacaan kesimpulan oleh moderator biasanya ya. Dan mohon nanti dibuatkan notulensinya ya, berisikan catatan siapa yang bertanya, siapa yang jawab. Ini ada nanti notulensinya ya. Nah, untuk penulisan makalah perorangan ini hampir sama ya dengan yang tadi ya. Nah, hanya ini dikumpulkannya nanti di akhir semester ya, di akhir semester. Nah, ketika penilaian ini teman-teman nanti bisa melihat di sini proporsinya ya. Jadi yang namanya presensi, kemudian kuis dan sebagainya ini akan dinilai ya, termasuk juga praktikum ya. Jadi bisa Anda lihat ya. Nah, mungkin itu ya, ini nanti Bu Marina yang menjelaskan nih. Silakan Bu Marina, mangga, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Unang sudah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang akan kalian hadapi selama semester ke depan. Nah, ini sebagai kalimat motivasi saja bahwa negara akan maju tergantung dari kalian seperti apa sekarang. Spirit kalian, motivasi kalian ini akan menentukan kalian diri kalian sendiri. Karena kalian ini adalah generasi masa kini dan masa depan sebagai calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, pergunakan waktu sebaik-baik mungkin, manfaatkan waktu, tenaga, kesempatan, peluang untuk menjadi yang terbaik, ya, supaya hasilnya juga nanti baik. Baik, kemudian itu saja dari saya. Sebenarnya ini hanya untuk memotivasi saja bahwa apapun yang kalian hasilkan atau bisa raih itu tergantung dari diri kalian. Seperti apa mau jadi kalian yang harus berusaha gitu ya. Karena tidak ada sukses tanpa usaha. Semua harus melalui proses. Ya. Dan kemudian juga tadi yang harus diingat, kejujuran nomor 1, karena kejujuran itu adalah sebagai dasar untuk orang percaya pada kalian. Mungkin itu dari saya, mungkin dari kelas koordinator dosen dari kelas-kelas yang lain ada yang ingin disampaikan tidak? Pak Munandar, Pak Unang, Pak Unang sudah, Bu Lilis, Pak Ali atau Pak Alim? Pak Unang mungkin menyampaikan. Pak Unang, Pak Munandar silakan Pak. Enggak, sedikit. Baik ya, sudah terdengar ya? Sudah Pak. Ya, jadi saya hanya akan menambahkan apa yang saya tangkap tadi. Undang sudah menjelaskan panjang lebar mengenai substansi dari komunikasi pembangunan. Nah, mungkin ya saya pikirkan jangan sampai makna komunikasi pembangunan itu disempitkan atau direduksi hanya penyuluhan atau humas begitu ya. Mungkin untuk para mahasiswa, karena di sini ada kata pembangunan. Kalau pembangunan itu kan artinya perubahan sosial. Tadi kan sudah ada bagiannya. Nah, perubahan sosial itu sangat luas saya kira. Perubahan yang berkaitan dengan kebijakan, gagasan, ataupun perubahan pembangunan yang berkaitan dengan merubah sikap, merubah keterampilan. Jadi pikiran saya bahwa komunikasi pembangunan itu lebih luas, jangan disempitkan dengan penyuluhan. Jangan sampai mahasiswa hanya menganggap ini penyuluhan saja atau hanya humas begitu ya. Nah, itu saya kira penting karena banyak kasus-kasus sekarang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada peternak itu justru karena komunikasi pembangunan yang macet gitu. Jadi komunikasi pembangunan itu kan tadi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
apa yang disampaikan dalam komunikasi pembangunan itu harus jujur, terpercaya, ya. Nah, itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak fenomena sekarang, kebijakan-kebijakan peternakan ternyata tidak berpihak kepada peternak. Nah, ini artinya komunikasi pembangunannya macet begitu. Karena target komunikasi pembangunan itu yang saya pikirkan adalah partisipasi, ya, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Target kalau di dalam prakteknya begitu ya. Itu yang saya ingin tekankan kepada para mahasiswa. Jangan sampai nanti mencari kasus itu lari ke masalah penyuluhan. Jadi coba diluaskan gitu ya pemikirannya. Yang terkait terutama dengan pembangunan. Kebijakan misalnya pemerintah ya impor daging beku, itu kan komunikasi yang tidak jalan dengan peternak saya kira. Ya, seharusnya komunikasi pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu aja apa namanya? Hanya imajinasi saya memandang bahwa komunikasi pembangunan itu sangat penting dan terkait dengan masalah pembangunan peternakan yang dirasakan pada saat ini. Saya kira itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Munandar. Tambahan dari Pak Unang, Pak Ali, atau Bu Lilis mungkin? Ada tambah Pak Ali mungkin? Ya. Baik, terima kasih Pak Ali, Bu. ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Marina. Tadi bukan ada ini ya, saya sedikit melaporkan saja bahwa absensi sudah dilaksanakan, ada 2. Kenapa 2? Nah, ini adalah data yang diperoleh. Jadi ada yang ngisi sampai ngekliknya 7 kali, 5 kali, ya mungkin settingannya tadi harusnya 1 kali saja. Makanya tadi muncul sampai beberapa kali nih Muhammad Hafid 5 kali, Lulu dan yang lainnya 7 kali itu Hafid. harusnya settingannya tidak masalah. Makanya Untuk 7 pertemuan itu tuh Pak Ali. buat Itu sengaja untuk 7 pertemuan chat. kayaknya. Ya, oh iya, betul Bu. Nggak nyampe kayaknya. Ya, 7 pertemuan ya betul. Takutnya. Tapi sayangnya tanggalnya hari ini Pak Ali. Nah, dan juga kalau dilihat di sini, nah ini menariknya nih. Di map-nya ini malahan mana ini belum muncul ya? Mana tadi? Nah, lihat sampai ada yang di daerah Amerika, daerah mana nih ya? Jadi menarik sekali nih. Nah, ini nggak tahu settingannya yang mana yang salah nih. Tidak apa-apa ya, tapi setidaknya ini gambaran saja. Tuh, ada yang daerah Dutsland, atau memang betul mahasiswa ada yang daerah sana ya? Atau gimana nih? Atau kliknya HP-nya HP Yang paling jauh dari mana nih paling jauh? Itu Di mana paling jauh tuh Pak Ali? Saya cek di sini siapa nih. Lagi di luar negeri. Di Berlin nih katanya, ada di Berlin. Nanti Pak. Sebentar Bu, di Berlin nih Bu. Oh, di Berlin. Siapa nih di Berlin? Bisa dilihat namanya nggak Pak Ali? Coba, penasaran jadinya. Ya, ini Zahidah dari Berlin. Zahidah di mana nih? Ada belum udah pulang muncul lagi, di Bro. Berlin. Punten, saya nggak bisa pakai GPS-nya, udah dicoba diulang-ulang nggak bisa. Iya. Settingannya berarti ya sudah tidak masalah. Nah, tapi yang kelihatan yang di sini nih. Daerah Arab. Nah, yang di sini sudah tampak ada yang di wilayah, ya, mungkin ada sedikit loading ya. Ini hanya gambaran saja. Kenapa saya ingin mencoba seperti ini? Kemarin ngobrol dengan Pak Hermawan. Bisa memantau mahasiswa ya Pak Ali ya? Halo Pak Ali. Kait sebaran mahasiswa di peternakan. Sebentar, halo Bu, ada? Ya, Masih bisa halo, dengar, Bu? ada. Agak Halo. putus-putus Ya, Pak Ali. ada ya? Nah, Putus-putus. ya biasa Bu, di ruangan Bu, jadi putus-putus. Ya. Kemarin di luar tuh ya.
Nah, ini ternyata ini sebaran yang lumayan ada itu di sini, Bu. Ini menarik lah. Artinya hanya gambaran saja, ini mahasiswa ada di wilayah-wilayah mana saja, alamatnya di mana, bisa kedeteksi Ada yang di oleh Palembang nggak? Ada yang di aplikasi ini. Palembang Itu nggak, yang Pak Ali? pertama. Yang kedua, ada, Bu. Ada Kalau nggak yang salah di Dava ya? Palembang. Dava Palembang ya, Dava? Ini di Lampung ada, Bu. Di Lampung Oh, Lampung. ada, terus di Palembang ada nih. Palembang, coba diklik siapa nih Palembang. Kalau nggak salah Dava ya, Palembang ya? Iya, Dava Jafran Kamil di Iya. Palembang posisinya. Oh kan, bisa kelihatan. Bisa. Lalu Betul, juga ada betul, Dava. yang ada yang di Padang. Siapa di Padang nih? Oh, Nadila Rahayu, betul nggak di Padang nih? Ya. Oh, Jadi semua lengkap datanya kalau yang wah. terekam ya. Payakumbuh Bagus yang deh. lain-lainnya ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait ini terkait LIP Unpad. Nah, nanti setelah nanti ini selagi saya coba menginformasikan bahwa Fakultas Peternakan mata kuliahnya nanti akan masuk LIP Unpad. Kalau angkatan 2019 itu pasti akan bisa bergabung karena sudah didaftarkan. Nah, tinggal nanti masuk saja, nanti dipilih departemennya, Departemen Sosial Ekonomi. Seperti itu, nanti laboratoriumnya Sosiologi dan Penyuluhan. Nah, memang di sini bisa saja langsung masuk gitu kan, karena lihat kuliahnya bareng terus kita ya, Bu ya. Iya. Artinya kalau bareng ini tidak perlu ada kelas-kelasnya lagi ya, karena ujiannya pun akan sama juga semuanya. Jadi dalam waktu yang sama, kalau dulu kan offline ya, artinya luring 3 ya, kelas hari bahwa berbeda ya? itu 13 beda, lalu ini beda. Tampaknya kalau sekarang tidak masalah sih, kita silakan aja masuk di LIP Unpad. Tapi sebelum masuk nanti dari tim, dari kami akan melengkapi bahannya dulu ya? konten-kontennya, biar nanti lebih nyaman lah. Betul, lengkapi bahannya dulu, nanti kita dari tim koordinasi, tim teaching ini nanti bisa aksesnya. Pertama kita punya 2. Yang satu adalah Google Classroom untuk sebagai koordinasi, presensi, ya, dan juga mungkin informasi-informasi yang singkat. Kalau di LIP Unpad lebih kepada manajemen ataupun konten-konten dan juga nanti ujian yang akan dilaksanakan secara daring seperti itu melalui LIP Unpad. Insya Allah mungkin tampaknya tidak perlu kelas-kelas lagi tampaknya karena dosennya sama gitu kan dan waktu kuliahnya pun sama yaitu hari Selasa jam 13. Kalau praktikum yaitu ya kalau praktikum nanti menyesuaikan saja. Rabu ya, praktikum Rabu pukul 10. Praktikum beda-beda Bu jadwalnya Bu. Ya. Oh. Betul. Praktikum kelas ada yang pokoknya beda Bu antara yang ABC dan DEF. Tapi kalau kuliah itu sama tampaknya. Mungkin nanti bisa kita saling koordinasi saja. Paling dari saya seperti itu saja. Nanti tinggal menghubungi dari masing-masing dosen saja. Seperti apa, teknis dan yang lain-lainnya. Biar nanti seragam. Insya Allah informasi yang kita sampaikan akan seragam, nanti akan disimpan di Google Classroom sebagai untuk informasi apapun juga. Kalau live lebih kepada konten-konten dan juga mungkin ada link video, YouTube ataupun yang lainnya. Seperti itu saja mungkin Bu Marina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Dari Pak Alim ada Pak Alim? Ya, terima kasih Bu. Sedikit saja dari saya. Ini berkaitan dengan ini ya, karena kita sudah kuliah daring ini sudah dari semester yang lalu ya, dan ketika kuliah itu sering masuk ke saya, Pak maaf Pak pulsa habis dan lain sebagainya lah ya, dari mulai pulsa habis, kuota begitu, kemudian sinyal jelek dan lain sebagainya. Jadi ini sih informasi saja, katanya kan nanti mau ada dikasih apa, akan ada pemberian pulsa ya, subsidi 50 GB katanya untuk mahasiswa ya. Nah, ini mohon ya rekan-rekan mahasiswa mencari begitu ya infonya gitu ya yang valid. Kemudian kalau memang sudah bisa mendapatkan, tolong di-sharing ke mahasiswa lain begitu maksud saya ya. Jadi jangan ini sendiri. Jadi mohon di-sharing karena kadang-kadang ya apa infonya bisa jadi ada tapi apa ya kita tertinggal misalnya gitu ya, kita ketinggalan gitu. Jadinya sudah basi misalnya atau sudah tidak expirednya sudah habis begitu misalnya ya. Jadi kita tidak bisa ikut daftar lagi. Jadi kalau misalnya ada memang pendaftaran
Ya, itu biasa Langsung mungkin disampaikan caranya ya di seperti informasi. apa? Iya begitu. Jadi tolong di ini kemudian sampaikan begitu. Itu saja Bu dari saya. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih. Bu Lilis ada? Bu Lilis. Sedikit Bu, punten. Ya, mangga Pak Mumun, Ada mangga. laporan dari mahasiswa kelas F, ternyata tidak bisa masuk semua katanya. Karena sudah terisi 300 penuh katanya. Oh gitu. Oh iya, Dari betul. laporan dari mahasiswa. Iya, oh iya betul Pak Mumun. Saya coba komentari. Jadi terima kasih Pak Mumun. Ada juga yang WA ke saya juga terkait jumlah ataupun kuota. Betul, memang ini kuota fakultas tuh jatahnya 300 ya. Ini pun ya alhamdulillah juga ada. Jadi mohon maaf kepada teman-teman dari kelas manapun itu yang tidak bisa bergabung. Ya, yang penting sudah ada niat itikat. Karena tadi pun saya keluar. Mungkin karena di sini adminnya adalah dari kami-kami dan akhirnya oh ini mah dosen mungkin ya. Karena jatahnya harus maksimal 300 seperti itu. Jadi kalau yang tidak hadir, tapi saya yakin hadir, nanti absensinya bisa lewat tetap yang tadi, pakai link, ataupun juga nanti lewat chat. Insya Allah nanti kalau teman-teman yang mungkin tadi tahu, yang mungkin hadir, dia keluar lagi atau seperti apa ya, itu mungkin disesuaikan. Betul. Jadi Pak Mun gitu, Pak Mun, kuotanya hanya 300 Pak Mun, seperti itu. Oh iya. Yang hadir aja ya. Iya, dianggap hadir saja, mungkin anggap hadir saja. Ini karena kuliah perdana, paling gini Bapak Ibu, ini insya Allah saya akan minta ke panitia, akan link dari videonya nanti saya edit, yang presentasi Pak Unang tadi, saya akan simpan di drive, di lab kita, nanti biar mahasiswa bisa mengakses ataupun tidak, nanti akan disimpan di Lip Unpad. Insya Allah nanti tidak akan hilang kesempatan untuk bisa mengikuti. Walaupun hilang karena tidak bisa langsung, ya mohon maaf karena keterbatasan kuota yang harusnya bisa nerima, karena jumlah kita di masing-masing mahasiswa itu belum semuanya ternyata. Karena di Google Classroom ada yang 47, ada yang 45, sebenarnya itu mahasiswa itu di per kelas itu ada 50 lebihan. Jadi kalau dimasukkan datanya, bisa jadi sekitar 300-an lewat angkatan 2019 ini. Sehingga mohon maaf tidak bisa difasilitasi. Nah, bagaimana untuk memfasilitasinya? Ya, insya Allah kita akan potong terutama penyampaian tadi yang Pak Unang untuk disampaikan di Google atau Classroom ataupun di Lip Unpad. Insya Allah. Kita akan fasilitasi, tidak usah khawatir. Insya Allah Pak Mumun. Bu Marina, terima kasih. Bu Marina, ya, silakan. Mangga. Tadi kita belum menyampaikan buku rujukannya. Iya. Buku rujukannya nanti mungkin akan diperlihatkan di dalam SAP yang lengkap ya. Tapi sebetulnya pada dasarnya teman-teman sekarang tuh bisa mengakses ya berbagai buku yang sifatnya bisa langsung ke dunia maya ya. Nah, cuma masalahnya tolong teman-teman lihat kredibilitasnya. Mungkin nanti akan kita tunjukkan dari sisi SAP yang utuhnya, nanti akan disampaikan juga, mungkin nanti disimpan nanti sama Pak Ali di drive yang kita siapkan gitu ya. Mungkin itu saja Bu Marina. Terima kasih Pak Onang. Jadi mahasiswa semua bahwa memang kapasitas fakultas itu hanya bisa memfasilitasi untuk 300 orang, sehingga kalau lebih dari 300 berarti tidak masuk. Nah, tapi kan hari ini hanya untuk pertama kali saja perdana, kita 6 kelas paralel sama-sama. Nah, minggu depan sudah mulai per kelas, begitu ya. Juga diperhatikan minggu depan sudah mulai membuat resume, dan resume itu dikumpulkan sehari sebelum kuliah. Jadi kalau hari Selasa berarti hari Senin harus sudah submit ke Google Classroom kelasnya masing-masing. Nah, kami memang ini selama semester ini, selama masa pandemi, perkuliahan 1 SK atau 2 SKS tatap muka, gitu ya, tidak sama dengan tatap muka luring, tidak 100 menit, akan lebih pendek waktunya. Mungkin nanti kita sesuaikan, tapi akan lebih pendek, tidak sama dengan tatap muka 100 menit. Yang pertama itu. Yang kedua, bahan akan kami simpan atau kontennya akan kami simpan kalau tidak di Google Classroom, sebaiknya mungkin di Live Unpad. Hanya sekarang kan masih perubahan begitu ya kita, tapi yang pasti mahasiswa bisa mengakses itu semua. Jadi tidak usah khawatir dengan bahan akan kami kirim semua. Kalian hanya memperhatikan, mengamati diskusi dengan teman-temannya dan mengamati mengikuti perkuliahan.
Ini Bu Lilis muncul. Bu Lilis ada yang ingin disampaikan? Mungkin Bu Lilis. Terima kasih Bu Marina. Mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan dosen. Mungkin pesan saya barangkali apa yang disampaikan oleh dosen, terutama tadi tugas diperhatikan, begitu ya. Ada etikanya mengenai tugasnya. Kemudian barangkali sekalipun tadi oleh Bu Marina akan disampaikan bahan melalui Google Classroom ataupun Live Unpad. Kalau seandainya Anda bisa mencari bukunya, mungkin saya perlihatkan ini ada salah satu bukunya ya. Ini ada beberapa, ini komunikasi pembangunan begitu ya. Kalau barangkali di sekitar saudara-saudara bisa mencari buku ya. Kalau ini hanya sebagai tambahan mungkin ya. Kemudian juga ada psikologi komunikasi begitu ya. Ini dari Jalaluddin Rahmat. Kemudian juga ada ilmu komunikasi suatu pengantar. Ini hanya gambaran saja bahwa ada buku-buku yang sebagai rujukan. Tapi yang dari Pak Unang sebenarnya itu sudah rangkuman ya. Betul ya Pak Unang ya, sudah rangkuman. Tapi kalau ingin jelasnya memang itu Anda bisa cari. Mungkin itu saja Bu Marina dari saya. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya semangat dan juga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Bu Marina. Terima kasih Bu Lilis. Ini buku rangkuman yang dibuat oleh Pak Unang. Ini nanti ini bahannya Pak Unang ya. Ini karena kalian tidak bisa ke kampus, tapi ini kami sudah punya bahan gitu ya. Ini bahan bisa digunakan. Ya bisa diunduh nanti bahannya. Baik, saya rasa cukup semua sudah menyampaikan dari masing-masing dosen. Nanti kalian sudah tinggal kontak dengan dosennya masing-masing di Google Classroom-nya masing-masing. Mudah-mudahan minggu depan, untuk besok belum ada praktikum ya, karena ini baru pertama kali, jadi besok masih belum ada praktikum. Nanti kita lihat, yang pasti minggu depan kuliah tetap hari Selasa, atau mungkin nanti ada penyesuaian dengan hari Rabu ya. Hari Rabu itu pukul 8, kalau hari Selasa, hari Rabu kelas A itu pukul 10 praktikumnya, kuliahnya kebetulan semester ini kuliah 6 kelas sama, pukul 13 sampai 14.40. Baik, kami rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Munandar, Pak Unang, Pak Ali, Bu Lilis yang sudah mendampingi kita semua mahasiswa per kelas masing-masing. Mudah-mudahan kalian nanti mulai minggu depan sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Yang pasti materinya akan sama dari kelas A sampai kelas F semua, karena memang itu akan kita buat seragam. Baik, itu saja. Mungkin ada lagi Pak Ali tidak? Teknis tidak Pak Ali ya? Ya, paling tadi udah sampaikan semua Bu Marina. Insya Allah tadi sekali lagi saya tegaskan, ada yang bisa masuk presensi, tapi sudah banyak yang ngechat juga ke saya, mungkin ke masing-masing dosen. Insya Allah itu akan kita rekap semuanya, nggak usah khawatir. Dan memang ini kuliah perdana, plus minusnya pun ada dengan kuota yang terbatas, tapi insya Allah semua yang disampaikan tadi oleh Pak Unang sebagai koordinator, saya akan simpan nanti di Live Unpad, seperti itu. Saya akan potong nanti yang bagian penyampaian materinya dan yang lain-lain. Terus terkait, tadi betul Pak Alim, kuota internet, betul, itu di Unpad sudah tersedia dengan kerjasama yang Pak Ali putus-putus dengan Telkomsel, dan itu bisa dimanfaatkan. Selain yang dari pemerintah itu ada juga. Ya, putus. Paling bingung, dilanjut saja nanti. Ya Bu, baik. udah. Ya. Mungkin informasinya bisa disampaikan ke Google Classroom saja bagaimana teknis mahasiswa untuk mengakses itu ya, tadi yang subsidi dari pemerintah. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi Pak Munandar, Pak Unang, Pak Ali, Pak Alim, dan Bu Lilis. Mudah-mudahan kita semua sehat, ada anak-anak mahasiswa semua sehat, tetap jaga kondisi, tetap jaga jarak, social distance, dan kita ketemu nanti semester depan, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat.
Kami hari sampai di sini. Terima kasih. Boleh diaktifkan videonya, kita foto ya. Kita foto karena ini pertama, boleh. Nanti yang foto Pak Ali atau Pak Alim? Asik. Harus aktif dulu fotonya. Ada yang di tempat tidur tuh siapa? Made. Alim, foto Pak Alim. Pak Alim foto ya. Ada yang bertiga itu jaga jarak itu. Pak Alim, Pak Siapa Alim. itu Iqbal? Social distance. Ada 12 seat Pak Ali ya, Pak Alim ya. Ya, 12 seat. Nah, fotonya. 12 seat nih, 12 halaman nih. Di ini aja dikasih kode ya Pak Ali ya. Pak Alim ya. Hanif, Pak. Belum aktif Hanif. Coba diaktifkan. Karena minggu depan kan kita sudah per kelas, tidak 6 kelas. Zahidah. Baik. Boleh Pak Alim silahkan. Boleh dikasih kode Pak Alim. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sudah, sekarang slide 2. Slide 2. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 3. 1, 2, 3. Oke, slide 3. Sekarang slide 4. Slide 4. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide 5. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide 6. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide 7. 1, 2, 3. Oke. Slide 8. Slide 8. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide 9. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide 10. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang slide terakhir. 1, 2, 3. Sip. Oke, selesai. Baik, terima kasih Pak Alim. Baik, dengan demikian selesai sudah kuliah perdana mata kuliah Kombang, Komunikasi Pembangunan. Kita ketemu minggu depan pada jam dan hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya Bu Bapak. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Hari ini menyenangkan, semoga hari ini baik saja dan sehat walafiat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.